Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian yang dirahmati Allah. Kembali kepada kajian Ramadan kita. Pada kajian kemarin, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian yang dirahmati Allah, kita mempelajari bagaimana step by step untuk bermeditasi melalui metode yang disampaikan oleh Imam Al-Muhasibi. Imam Al-Muhasibi ini hidup tahun 800-900 Masehi, berarti sekitar 100 tahun ya, sebelum satu abad sebelum masa hidupnya Imam Al-Ghazali, dan sangat mempengaruhi Imam Al-Ghazali ya, atau Imam Ghazali banyak membaca karya-karya Imam Al-Muhasibi. Dan Imam Ghazali take it to the next level ya dalam menulis buku Ihya Ulumuddin. Kembali kepada teknik meditasi tadi, apakah sudah dilatih ibu-ibu, sudah bapak-bapak, sudah dicoba ya? Kalau belum ya tidak apa, insya Allah kita akan mencobanya bersama sekarang ini. Tapi ada satu tambahannya ya, yaitu teknik bernafas ya. Insya Allah kita akan coba. Tapi sebelumnya ada baiknya kita step back satu poin lagi. Untuk apa sebetulnya kita melakukan semua ini? Ya, ibu-ibu bapak pengajian yang dirahmati Allah, beberapa yang lalu kita membahas ayat Ali Imran 190-191, di mana disebutkan orang-orang yang ulul albab itu adalah orang-orang yang yazkurunallah, ya, mengingat Allah pada saat berdiri, duduk, berbaring, dan wayatafakkarun ya terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Jadi dua step, yazkurun berzikir, kemudian wayatafakkarun ya bertafakur, dua step. Nah, tetapi seperti halnya segala sesuatu di dunia ini perlu dilatih ya. Apalagi seperti ini kita sebutkan dalam beberapa kajian sudah sering bahwa kita tidak mempelajari informasi dalam agama ini. Ya, tidak hanya mempelajari informasi, tetapi kita juga mempelajari bagaimana mengaplikasikan atau mengamalkan informasi tersebut. Tidak manfaatnya kita tahu banyak tapi tidak diamalkan. Ya, agama itu untuk diamalkan. Nah sama juga ini dalam hal ini kan ya bertafakur itu bukan yang disampaikan step-stepnya ini bukan untuk informasi saja ya, atau ayat Quran misalnya. Oke. Yazkurunallah wa yatafakkarun. Oke, informasi. I got it. Bukan itu maksudnya, bukan hanya itu. Pertama kita harus tahu dua step itu, tetapi yang lebih penting lagi adalah take it to the next step, ya, yaitu mengamalkannya. Ya. Nah, untuk mengamalkannya perlu skill. Dan skill itu seperti juga misalnya kemarin kita bahas mengemudi harus dilatih. Ya, dilatih. Mungkin awalnya agak kaku. Ingat tidak? Pada saat kita belajar mengemudi atau pertama kali mengemudi, kaku. Tetapi lama-lama, wah, lancar, smooth ya. Jadi sama ini juga untuk bertafakur juga. Kita pelajari kemarin step-stepnya, tapi mungkin nanti pada saat dilatih agak sedikit masih kaku, atau mungkin nggak nyampe-nyampe, step 1, step 2, tidak apa, lanjutkan. Seperti bilang kemarin, 5 menit per hari latihan. Ya, kalau bisa 10 bagus, tapi start 5 menit. Without you know it, dari 5 menit dari 10 menit, jadi 15 menit. Tapi start with something small. Ya, oke. Kita recap dulu sebentar. Step yang pertama menurut Imam Muhasibi adalah to still the body. Ya, jadi badan kita ini harus dalam kondisi tenang. Ya. Kemudian close our eyes, ya, tutup mata, atau gaze down, ya, gaze down, lihat ke bawah, ya, atau lihat hati kita di sini, ya. Yang penting tutup mata atau gaze down atau lihat hati kita, ya, supaya nanti pada saat kita fokus seolah-olah kita tentunya kita berfokuskan diri ke dalam hati, tetapi juga secara metafisik kita juga seperti thinking mind kita submit atau menyerahkan diri atau stepping back terhadap hati kita untuk berpikir, di mana ini adalah tujuan kita, karena dalam Al-Quran disebutkan ya
bahwa ada orang-orang yang punya hati tapi tidak bisa memahami. Ya. Jadi dalam sisi Al-Quran, kita dari sisi Islam kita mengetahui bahwa otak kita otak berpikir, tetapi ada juga yang ya, ada hal tertentu yang oleh hati ya yang difikirkan, dan apalagi kalau berbicara masalah spiritual ya misalnya keimanan terhadap Allah, itu hati yang berbicara. Ya. Sampai batas tertentu otak masih bisa, kemudian setelah itu tidak sanggup. Hati yang berbicara, hati yang berpikir. Ya, jadi kita akan melatihnya. Oke, tadi sedikit digress ya, maaf. Jadi pertama still body, kemudian close eyes, right? Kemudian yang masih terganggu apa? Pendengaran. Kalau mata bisa ditutup atau lihat ke bawah, kalau pendengaran susah ya, pendengaran terus. Caranya adalah tutup telinganya itu adalah bukan seperti ini ya, tetapi fokuskan pendengaran kita pada suatu bunyi tertentu. Oke? Ya, jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah resting your hands ya, jadi kita bisa tangannya jangan ke sana sini, relax itu atau di armrest, oke. Kemudian yang kelima adalah niat secara tulus ya, bahwa kita akan memfokuskan diri to center the heart, memfokuskan diri ke dalam hati dan meminta kepada Allah taufik agar kita dapat dapat menyaksikan keberadaan Allah melalui tanda-tandanya di alam semesta ini dalam diri kita juga, insya Allah. Nah itu step-stepnya. Nah, insya Allah kita akan melatihnya bersama-sama nanti ya, sebentar lagi. Tapi sebelumnya satu yang sangat penting adalah yang akan ditambahkan adalah bernafas. Nah kita bernafas ini sudah seperti wajib ya. Kalau kita tidak mungkin tidak bernafas, kita perlu nafas. Tetapi kadang-kadang kalau kita pikirkan nafas kita ini cepat ya. Ya, jadi nggak kerasa gitu, pendek sekali. Kadang-kadang nafasnya cuma dari hidung saja, ya. Tetapi kalau mau meditasi, nafas satu harus full, istilahnya tuh ya, harus full. Apa istilahnya di sini lebih apa namanya ya lebih jadi lebih engage gitu karena nafas itu pertama ya pada saat inhale ini udara masuk. Jadi itu engage body kita. Ya. Kemudian pada saat exhale itu membantu memfokuskan diri misalnya pada hati kita. Jadi ambil nafas secara penuh. Dalam istilahnya itu diafragma breath ya. Jadi bernafas dengan diafragma. Ya atau seluruh rongga dada kita ikut serta dalam bernafas. Dan ini harus dilatih ya. Jadi pertama caranya tentu kita inhale dulu ya. Ya, jadi inhale itu harus menarik nafas ya dari perut. Kemudian kan jadi penuh di dada kita juga ya, diafragma kita penuh. Kemudian lepaskan. Mulai dari hidung, dari diafragma dada, kemudian dari perut juga. Sampai habis, benar-benar habis. Seperti kalau balon itu kita habiskan anginnya sampai angin-angin yang terakhir juga habis. Ya, jangan sampai ada sisa. Dan itu lakukan, pelatihkan. Ya, itu latihan pertama. Nah, kalau sudah mulai ada feelingnya untuk bernafas secara tersebut, mulai pada step pertama tadi kita. Ya, ya jadi pada saat kita ingin badan kita atau body kita untuk still, coba nafas. Step pertama adalah nafas dulu. Karena kita duduk seperti ini, ngakunya seperti still, padahal sebetulnya belum still. Ya. Tetapi kalau kita nafas dulu, seperti tadi ya, jadi full, susah ya kalau sambil ngomong. Tapi maksudnya tahu ya. Berkali-kali hingga badan kita tenang, rileks. Ya. Pada saat kita sudah merasa tenang, rileks, lakukan nafas sekali lagi. Ya. Kalau sudah sampai situ, mulai tutup mata. Step pertama ya, step kedua maaf, tutup mata, right? Tutup mata atau lihat ke bawah. Nafas lagi, jangan lupakan nafasnya, terus nafas. Nafas ini tidak seperti kita bernafas gitu ya. Nafas yang tadi kita pelajari itu mengambil waktu sekitar beberapa detik ya, atau bahkan mungkin 10, 15 atau 20 detik ya. Nggak apa-apa, take your time.
Take your time. Terus pas tutup mata juga nafas lagi. Kemudian kita tutup, kemudian kita fokuskan pendengaran kita, nafas lagi. Kemudian tangan kita rileks, ya, nafas lagi. Nah, kemudian dari situ kita mulai berusaha untuk memfokuskan ke dalam hati kita. Ya. Nah, seperti Van sampaikan, ini tidak mudah, ya. Ini harus dilatih, ya. Sedikit-sedikit. Alokasikan misalnya waktu 5 menit per hari, latihkan seperti itu. Ya, sampaikan kita itu. Lama-lama kita bisa udah ada feeling-nya, ya. Nanti kalau kita ke dalam suatu kondisi tersebut kita sudah merasa seperti ini, ya. Insya Allah dalam keseharian juga kita nafasnya tidak terlalu terburu-buru. Dan insya Allah hati kita seperti terlatih untuk terfokus. Ya, jadi intinya seperti kita bicarakan dalam beberapa kajian yang lalu, ya. Kalau kita ingin mencapai sesuatu tertentu dan kita sekarang dalam kondisi di mana kita tuh ekstrim, bernafas terlalu cepat, hati kita tidak engage, bahkan tidak sadar ada hati kita. Kalau kita mau, kita harus ke ekstrim yang lain, seperti yang barusan latih. Insya Allah pada saat kita sedang tidak melakukan latihan tersebut, pada saat kita sedang tidak bermeditasi, right? Kita berada di tengah-tengah. Dan pada saat kita berada di tengah-tengah tersebut, ya karena meditasi kita menenangkan diri. Tapi pada saat nanti kita next berikutnya adalah kita ingin berada dalam kondisi tersebut pada saat kita mentafakuri ayat-ayat Al-Quran, kan? Jadi kita harus yang tadi kita latih itu harus seperti second natural, ya, buat kita. Jadi harus seperti yang natural yang kedua buat kita. Jadi seperti yang sudah biasa gitu. Ya, jadi pertama kita latih dulu. Mungkin pertamanya agak susah, tapi lama-lama ya kalau 5 menit dilatih, 10 menit mungkin bertambah. Ya lama-lama jadi terbiasa. Dan kalau kita lihat orang-orang zaman dulu, ya itu mereka tuh tidak terengah-engah nafasnya. Nafasnya tuh tidak cuma dihitung, mereka tuh lebih slow, ya. Dan itu dia, ya. Jadi karena kita tuh tidak bisa mentafakuri ayat Al-Quran terburu-buru. Kita harus alokasikan waktunya. Nafas kita mesti teratur, ya. Badan kita tenang, ya. Mata kita juga tertutup ataupun fokus, ya. Tadi kalau melihat hati berarti kita yang ada di pikiran kita ini stepping back, ya, membiarkan hati kita untuk berpikir center. Kemudian telinga kita juga tidak sibuk, tangan kita, ya, kemudian kita niat kepada Allah untuk diberikan taufik agar kita dapat melihat tanda-tanda alam semesta atau menyadarinya dalam kondisi tafakur tersebut, ya. Dan nanti kalau saat kita membaca Al-Quran, setelah selesai membaca Al-Quran, kita mungkin pilih 1-2 ayat, ya. Kalau sudah bisa bermeditasi tersebut atau cara bertafakur tersebut, pilih 1-2 ayat, ya. Kemudian coba bertafakur. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, ini satu poin terakhir sebelum kita tutup. Seringkali orang juga dapat melakukan ini untuk zikir. Misalnya katakan lagi, kita hanya menggunakan la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada satu lagi nanti ya, insya Allah. La ilaha illallah misalnya, ataupun apa saja, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kita coba pikirkan. Tapi kita pikirkan dalam kondisi tadi. Pada saat kita membaca alhamdulillah, apa impressionnya dalam hati kita? Tanya hati kita, apa impressionnya? Ya. Nanti pada saat membaca lagi, alhamdulillah, hati lain perasaannya. La ilaha illallah lain. Ya. Nanti ditambah, apalagi ayat-ayat Al-Quran nanti pada saat kita membaca atau mendengarkan sholat tarawih, kalau saat fokus, hati kita hidup mendengarkannya. Tapi ingat, seperti yang disebutkan tadi, ini harus dilatih. Tidak seperti ini. Dan ini bukan kontroversi. Belajar menyetir pun harus dilatih. Sama, ini juga harus dilatih. Dan satu hal lagi, ya, ini satu poin lagi terakhir. Evan barusan ingat. Evan juga pernah belajar dalam mengambil nafas tadi, ya. Dan ini khusus untuk zikir, ya. Zikir la ilaha illallah. Ya. Itu ada manfaatnya juga, bahkan sangat besar manfaatnya zikir la ilaha illallah apabila digabungkan dengan meditasi ini tersebut, ya. Untuk meningkatkan keimanan kita, ketauhidan kita. Bagaimana caranya? Ya. La ilaha illallah, pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah itu sebetulnya la
pada saat la ilaha, tidak ada Tuhan. Itu pada saat kita exhale. Kemudian illallah pada saat inhale. Ya, jadi la ilaha illallah. Jadi harus dilatih ya, tidak bisa. Jadi pada saat tidak usah tidak usah barusan Ivan menggunakan la ilaha karena kita harus kedengaran ya. Tapi pada saat ibu-ibu, bapak-bapak mencoba, tidak usah dilafazkan, dalam hati saja. Jadi pada saat la ilaha illallah itu pada saat exhale atau mengeluarkan nafas, pada saat illallah ya adalah pada saat inhale. Ya, jadi kalau bisa 5 menit tahan, la ilaha illallah. La ilah tentunya nggak cepat seperti itu ya. La ilah itu pada saat exhale, illallah pada saat inhale. Ya, itu juga salah satu metode pelatihan. Dan ini bukan mengada-ngada ya, seperti kita sampaikan tadi. Ini ada dalam kitabnya Imam Al-Muhasibi yang hidup akhir abad ke-9 masuk abad ke-10 ya, tahun 890 hingga 900 sekian. Dan beliau mendapatkan teknik ini merunut dari gurunya sampai ke Wahab Al-Munabbih. Dan Wahab Al-Munabbih belajar dari Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas itu hidup bersama-sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebut sebagai mufasir Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian ibu-ibu bapak pengajian Kagari. Apa yang kita pelajari hari ini, insya Allah dalam kajian-kajian selanjutnya kita akan mulai melihat lebih ke dalam hati kita. Ya, jadi teknik-tekniknya ini tinggal dilatih saja. Tidak ada teknik-teknik yang sulit, tapi hanya untuk dilatih saja. Tetapi step kajian-kajian berikutnya kita akan memfokuskan kepada hati kita. Hati kita. Bagaimana hakikat hati kita, kemudian juga penyakit-penyakit hati. Karena kalau kita tidak tahu penyakit hati, kita tidak bisa mengevaluasinya dalam diri kita. Karena kita tidak tahu bahwa kita sakit. Kalau kita tahu penyakit hati, mungkin saya juga punya sakit itu. Jadi kita bisa memperbaikinya. Oke, demikian ibu-ibu bapak pengajian kalian yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, baik dari segi penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.